Masih bersama saya Fayunika dalam catatan Kompas Kediri 2017. Saudara, catatan Kompas Kediri 2017 memasuki sorotan di 3 bulan terakhir di 2017. Di antaranya kebakaran Pasar Kertosono yang menghanguskan ratusan kios pedagang. Selain itu, ojek online di Kota Kediri terus menuai protes hingga membuat pihak pemerintah Kota Kediri turun tangan menengahi permasalahan itu. Api terus berkobar membakar Pasar Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Petugas pemadam kebakaran terus berusaha memadamkan api yang membakar pasar 2 lantai ini. Menurut pedagang, kejadian berlangsung pada malam hari saat kondisi pasar telah tutup. Pertama kali api muncul dari salah satu toko elektronik yang berada di lantai 1. Baiknya bahan-bahan mudah terbakar di lantai 1 seperti baju serta sepatu membuat api dengan cepat merembet ke kios-kios lainnya. Sebagian pedagang yang tempat tinggalnya dekat dengan pasar berhasil menyelamatkan barang-barang dagangannya. Sedangkan lainnya terpaksa harus merelakan barang dagangannya ludes terbakar. Sementara itu api akhirnya dapat dipadamkan setelah belasan mobil ini, pihak Polres Kediri Kota terus memantau perkembangan kesepakatan tersebut. Tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar beserta Basarnas akhirnya berhasil mengevakuasi 7 pendaki menuju kawah Gunung Kelut, Kediri. Kondisi kesehatan sebagian dari mereka menurun hingga harus ditandu oleh petugas. 9 orang tersebut pada pagi hari mulai mendaki Gunung Kelut melalui pintu masuk Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Namun pada sore hari saat mereka berada di puncak, 2 dari 9 orang itu mengalami sakit pada bagian kaki dan sempat tidak sadarkan diri. Melihat kondisi itu ditambah cuaca semakin memburuk, para pendaki akhirnya meminta pertolongan kepada pos perhutani Blitar. Pihak SAR Blitar yang tidak bisa melakukan evakuasi akibat cuaca buruk akhirnya meneruskan informasi tersebut kepada tim SAR Kabupaten Kediri. Sementara itu tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi dari Kediri akhirnya berhasil menemukan mereka di titik bendera sejauh 7 km dari lokasi keberangkatan. 7 orang pendaki itu langsung dievakuasi melalui jalur Kediri, sedangkan 2 lainnya telah terlebih dahulu kembali melalui jalur Blitar. Proses pencarian dan evakuasi para pendaki itu sendiri memakan waktu lebih dari 10 jam setelah sulitnya medan yang ada. Belasan siswa sekolah dasar Kepatihan 3 dan 4 Kabupaten Tulung Agung mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iska. Mereka dilarikan setelah mengeluhkan mual serta pusing usai minum teh kemasan yang dibagikan di sekolah. Sebelumnya, para siswa mulai kelas 1 hingga kelas 6 mendapatkan teh kemasan tersebut secara gratis di sekolahan. Menurut pengakuan siswa, saat dikonsumsi teh yang dibagikan itu terasa pahit. Tidak berselang lama usai mengkonsumsi teh tersebut, beberapa siswa mulai mengeluhkan mual dan pusing. Total, terdapat 12 siswa yang dirawat di rumah sakit. Secara umum, mereka mengalami pusing dan mual, namun setelah mendapatkan perawatan, kondisi siswa berangsur membaik. Sementara itu, saudara, pada Desember 2017, seorang santri didakwa sebagai penadah barang curian. Namun dirinya akhirnya dibebaskan oleh majelis hakim dalam sidang putusan sela. Sementara tingginya intensitas hujan mengakibatkan banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri.
Muhammad Syarifuddin, seorang santri terdakwa penadah barang curian, langsung memeluk keluarga dan sujud syukur usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membebaskan dirinya dalam sidang putusan sela. Syarifuddin kemudian langsung dibawa oleh petugas menuju mobil tahanan yang membawanya untuk mengurusi berkas administrasi sebagai salah satu syarat bebas. Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum dalam sidang sebelumnya. Salah satu poin eksepsi yang diterima oleh Majelis Hakim adalah pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Dalam peraturan Mahkamah Agung menerangkan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000 seharusnya menggunakan pasal 483 dan masuk dalam tindak pidana ringan. Namun oleh jaksa penuntut umum, Syarifuddin dijerat dengan pasal 480. Sebelumnya, Muhammad Syarifuddin, seorang santri sebuah pondok pesantren, didakwa menjadi penadah dalam kasus pencurian handphone. Kasus ini bermula saat Syarifuddin membeli sebuah handphone melalui media sosial Facebook, namun ternyata handphone tersebut merupakan hasil curian. Desa Patok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri ini terendam banjir setelah diguyur hujan deras selama 3 jam. Akibatnya, belasan rumah warga terendam air setinggi 30 hingga 50 cm. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir diakibatkan sungai yang tidak mampu menampung debit air. Menurut warga, sungai di desa setempat mengalami pendangkalan akibat banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Banjir yang terjadi di desa tersebut selalu terjadi setiap turun hujan deras lebih dari 2 jam. Warga sudah melaporkan terkait pendangkalan sungai kepada pemerintah setempat, namun sejauh ini belum ada tindak lanjut untuk mengatasi masalah. Dan banjir karena air irigasi yang melimpah tidak dapat dibuang atau mengalir ke sungai berantas. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam catatan Kompas Kediri 2017. Sesaat lagi kita akan memasuki tahun 2018 dan tentunya dengan semangat baru serta harapan yang kuat untuk sebuah kesuksesan. Saya Fayunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru 2018. Saya undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.